Puluhan desa di Tanjung Jabung Timur rawan karhutla berulang. Tujuh unit rumah di Pulau Pandan, Kota Jambi habis terbakar. Seorang jurnalis di Kota Jambi laporkan aksi premanisme debt collector ke Polresta Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda menyaksikan Jambi hari ini, edisi Rabu 5 Juli 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya Habib Wijaya. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Informasi pertama pada Jambi hari ini, Saudara, setiap daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus didorong untuk melakukan antisipasi dini terhadap potensi karhutla. Pada musim kemarau tahun 2023 ini, pemetaan desa-desa yang rutin mengalami kebakaran disikapi dengan penempatan tim reaksi cepat di lapangan. 67 desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan masuk dalam kawasan potensi rawan kebakaran berulang tahun 2023 ini. Sebagai upaya antisipasi, tim reaksi cepat dan seluruh elemen pendukung dikerahkan menjaga desa dari ancaman karhutla. Kepala BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Helmi Agustinus mengatakan, desa-desa yang rawan kebakaran berulang paling banyak tersebar di areal gambut. Lokasinya menyebar di 10 dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan menyisakan wilayah Kuala Jambi. Dari data BPBD, Kecamatan Rantau Rasau memiliki jumlah paling banyak rawan karhutla, yakni 11 desa. Sementara itu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan sebagai daerah siaga darurat karhutla. Penetapan status ini dilakukan pada tanggal 20 Maret sampai dengan 30 September 2023. Kenaikan status ini didasari karena sudah adanya kasus di 3 titik dengan jumlah luasan 9 hektar. Sedangkan analisa dari BMKG Jambi menyatakan sejak bulan Mei sampai dengan Juli 2023, potensi curah hujan menurun di kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kita takuti di Tanjung Jabung Timur, titik api yang paling kita rawan itu sebenarnya pertama Sadu. Karena itu landang luas, terus itu yang kedua Dendang. Dendang ini berbatasan dengan KL Kilonrang. Karena di situ sangat-sangat membahayakan. Karena prediksi analisa tahun 2019-2015 memang sumber-sumber api itu berasalnya dari kabupaten tetangga, Kabupaten Muaro Jambi, yang akhirnya arahnya itu bisa melebar ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur. BPBD mengingatkan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk tidak membersihkan dan membuka lahan dengan cara membakar. Warga diminta selalu menjaga lingkungan serta melapor jika melihat kebakaran hutan dan lahan di sekitar permukimannya. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, sejumlah wilayah gambut di Provinsi Jambi mulai terbakar. Pemprov Jambi pun telah menyiapkan anggaran 2 miliar rupiah untuk mengantisipasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Provinsi Jambi telah menyiapkan anggaran sekitar 2 miliar rupiah untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Dana tersebut dialokasikan dari anggaran pendapatan belanja daerah. Dana tersebut disiapkan untuk kelengkapan personil Satgas Karhutla di lapangan dan melakukan patroli serta sosialisasi pencegahan karhutla, sehingga karhutla di Provinsi Jambi bisa diantisipasi sejak dini. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, sebagian dana tersebut telah digunakan untuk penanganan karhutla, salah satunya untuk persiapan dan rapat koordinasi antisipasi karhutla. Ada 2 heli yang bisa nanti kita operasionalkan untuk waterbombing kalau bisa terjadi kebakaran. Berapa Pak kira-kira yang kita siapkan untuk karhutla? Ya sekitar ada sampai 2 miliar lah. 2 miliar. Alokasikan untuk itu ya. Satgas Karhutla Provinsi Jambi juga akan rutin melakukan patroli, baik dari darat maupun udara. Pasalnya, saat ini sudah ada 2 helikopter patroli yang disiagakan di Bandara Sultan Taha Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
Terkait dengan informasi sebelumnya, Saudara, Satuan Brimopolda Jambi menggelar simulasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Dalam penanganan karhutla tersebut, 2 regu khusus Satbrimob diterjunkan. Kebakaran lahan terjadi di kawasan Makobrimob Batalion A Pelopor, Sungai Bertam, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Api melahap ranting pohon kering dan rumput yang kering. 2 regu dari tim khusus Satbrimob Polda Jambi menggunakan kendaraan taktis khusus tiba dan langsung memadamkan api. Selang beberapa saat, kobaran api berhasil dipadamkan. Pemadaman kebakaran lahan akibat sisa pembukaan lahan ini merupakan simulasi penanganan karhutla. Personil Brimob diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan menggunakan sarana dan peralatan yang ada. Dalam rangka kita untuk menyiagakan tim karhutla Satbrimob Polda Jambi. Ya. Kemarin kita sudah diminta dari Polda untuk menyiapkan satu peleton karhutla disiagakan dalam Satgas Karhutla. Selain menyiagakan 1 peleton personil, Satbrimob Polda Jambi juga menyiapkan peralatan dan kendaraan khusus. 1 kendaraan taktis khusus disiapkan. Kendaraan tersebut dilengkapi spesifikasi yang mampu menembus segala medan. Meski demikian, dan Satbrimob Polda Jambi Kombes Pol Nadik Haider berharap tidak ada karhutla di Provinsi Jambi. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, Saudara, pendaftaran peserta didik baru atau PPDB Provinsi Jambi resmi ditutup. Dari 4.572 kuota sekolah menengah atas SMA di Kota Jambi, 302 kuota tidak terpenuhi. Pendaftaran peserta didik baru PPDB tingkat sekolah menengah atas SMA di Provinsi Jambi resmi ditutup per tanggal 4 Juli 2023 kemarin. Khusus di Kota Jambi, ada 9 sekolah yang kuotanya tidak terpenuhi. Sementara untuk sekolah yang terpenuhi hanya 4 sekolah, di antaranya SMA Negeri 4 Kota Jambi, SMA Negeri 5 Kota Jambi, SMA Negeri 6 Kota Jambi, dan SMA Negeri 9 Kota Jambi. Dari 4.572 kuota SMA di Kota Jambi, hanya 4.270 kuota yang terpenuhi. 302 kuota SMA di Kota Jambi masih kosong atau tidak terpenuhi. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi akan membuka pendaftaran gelombang kedua untuk pendaftaran PPDB SMA di Kota Jambi. Sementara untuk kuota SMA di kabupaten kota lainnya dipastikan sudah terpenuhi. Untuk kuota yang dari kita ada 14 sekolah, 14 SMA negeri, hanya 13 yang pakai online. 14, SMA 14 tidak. Untuk kuotanya semuanya 4.572. Untuk yang kosong. Ya. Ada yang sudah terpenuhi atau yang belum, Bu? Ada yang sudah terpenuhi SMA 4, 5, SMA 6, dan SMA 9. Untuk yang kosong ada kuotanya semuanya 302. Untuk pendaftaran PPDB gelombang kedua itu akan kembali dibuka secara online, namun pihaknya masih akan rapat bersama menentukan jadwal pendaftaran gelombang kedua. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, target prevalensi stunting Provinsi Jambi tahun 2024 sebesar 12% dan angka ini lebih rendah jika dibandingkan target nasional sebesar 14%. Sementara itu, upaya untuk mencegah stunting membutuhkan kolaborasi dari berbagai instansi terkait. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi Ahmad Solihin. Halo Ahmad Solihin. Ya, bagaimana angka Baik, terima kasih stunting saudara. Berbagai upaya memang terus dilakukan untuk menurunkan prevalensi stunting dan juga mencegah stunting di Provinsi Jambi. Dan memang untuk angka prevalensi stunting pada saat ini mengalami penurunan di mana berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia bahwa Provinsi Jambi berhasil untuk menurunkan angka stunting sebesar 4,4% dari 22,4% pada tahun 2021 turun menjadi 18% pada tahun 2022. Dan memang sejumlah pihak terus berupaya untuk menurunkan prevalensi stunting ini, salah satunya adalah BKKBN Provinsi Jambi. Dan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan dalam mencegah stunting di Provinsi Jambi, kita akan berbincang bersama Koordinator Program Manajer Satgas Stunting BKKBN Provinsi Jambi, Bapak Oki Permana. Pak Oki, apa saja program dari BKKBN untuk menurunkan angka stunting di Jambi, Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi ada beberapa hal untuk
melakukan percepatan penurunan stunting. Yang pertama tentunya kita mengacu kepada Perpres nomor 72 dan juga Perban nomor 12 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dan juga rencana aksi nasional. Nah, yang pertama adalah tentunya kita perlunya adanya penguatan komitmen dari pimpinan mulai dari tingkat daerah, provinsi, kabupaten, kecamatan sampai di tingkat desa kelurahan, yaitu penguatan daripada tim percepatan penurunan stunting di tingkat daerah. Ini menjadi sangat penting di dalam upaya penurunan stunting. Kemudian yang kedua adalah penguatan terkait dengan masalah data satu pintu. Jadi kita mempunyai data terkait dengan stunting. Yang pertama adalah EPPGBM itu dari kesehatan, elektronik, pencatatan pelaporan berbasis masyarakat yaitu pengukuran balita, dan juga dari BKKBN sendiri kita punya yang namanya keluarga beresiko stunting yang diambil dari pendataan keluarga 2021 kemudian diupdate di 2022 dan 2023. Nah, untuk keluarga beresiko stunting ini juga tentunya kita lakukan pendampingan, yaitu melalui tim pendamping keluarga yang ada di desa kelurahan yang terdiri dari bidan, kemudian kader KB dan juga kader PKK. Nah, ini pendampingan ini harus dilakukan di mana kepada calon pengantin, kepada ibu hamil, ibu melahirkan dan juga balita di bawah 2 tahun dan juga bawah 5 tahun, sehingga kita bisa mencegah terjadinya stunting atau kekurangan gizi pada sasaran yang beresiko stunting tadi. Nanti program dan juga gerakannya dapat berjalan dengan lancar dan juga mendapatkan kolaborasi dari semua pihak. Terima kasih Bapak Oki Permana. Dan pemirsa, memang sejumlah upaya yang terus dilakukan oleh BKKBN Provinsi Jambi dan juga sejumlah pihak lainnya ini diharapkan dapat menurunkan prevalensi stunting, di mana ditargetkan pada tahun 2024 bahwa angka stunting ini bisa mencapai 12% bahkan lebih rendah. Tentunya angka ini juga lebih rendah jika dibandingkan target secara nasional yang sebesar 14%, dan diharapkan juga kolaborasi tidak hanya dari BKKBN tetapi juga semua pihak untuk menurunkan angka stunting ini. Sementara demikian yang dapat kami laporkan. Ya, sejumlah upaya memang dilakukan untuk menurunkan prevalensi stunting di Provinsi Jambi, salah satunya melalui kolaborasi sejumlah instansi. Ya, saudara, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Di antaranya mantan Direktur Bank Jambi Yunsak El Halkon jalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jambi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. 7 unit rumah di Pulau Pandan, Kota Jambi habis terbakar. Material bangunan yang mayoritas mudah terbakar membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan api. 7 unit rumah di kawasan Jalan Melati RT 30 Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Pulau Pandan, Kota Jambi terbakar. Terlihat melalui video amatir, api dengan cepat menghabiskan seluruh rumah yang mayoritas terbuat dari material semi permanen. Melalui pesan singkat, Kadis Damkar Kota Jambi Mustari membenarkan adanya kebakaran tersebut. Kejadian ini terjadi pada pukul 3 dini hari. Meski belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut, namun api diduga berasal dari salah satu rumah di lokasi kejadian. 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Api baru dapat dipadamkan setelah 3 jam lebih dilakukan penyiraman. Akibat insiden kebakaran tersebut, seorang warga berusia 85 tahun atas nama Koreda mengalami luka bakar di bagian kaki, serta diperkirakan korban mengalami kerugian yang ditafsir mencapai puluhan juta rupiah. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Kita ke informasi lainnya, saudara. Sidang perdana pra-peradilan penetapan tersangka mantan Direktur Bank Jambi Yunsak El Halkon mulai dipersidangkan. Pada persidangan perdana ini beragendakan pembacaan nota pemohon di ruang persidangan.
Sidang perdana pra-peradilan penetapan tersangka mantan Direktur Bank Jambi Yunsak El Halkon kasus gagal bayar medium term note atau MTN PT Sanprima Nusantara Pembiayaan atau PT SNP pada Bank Jambi mulai dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi. Pada sidang perdana ini, beragendakan mendengarkan penyampaian termohon, yakni mantan Direktur Bank Jambi Yunsak El Halkon. Dalam pembacaan nota pembelaan, kuasa hukum El Halkon Andria Indra Cahyadi mengatakan pengajuan sidang pra-peradilan ini dikarenakan kliennya merasa tidak diberikan hak sebagai tersangka oleh penyidik. Sedangkan dalam undang-undang telah diatur hak sebagai tersangka untuk memberikan klarifikasi. Namun, hal tersebut tidak diberikan kepada tersangka sesuai dengan apa yang disangkakan. Selain itu, kuasa hukum juga menyampaikan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik juga tidak memiliki dua alat bukti yang sah. Dalam undang-undang untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus memiliki minimal dua alat bukti yang sah. Klien kami pada saat dipanggil posisinya hanya diketahuinya hanya sebagai saksi. Pada saat ditetapkan tersangka, klien kami sendiri masih bingung kondisinya, ini apa, tersangka apa, atas apa gitu kasusnya. Ya, setelah kami telusuri lebih dalam, ya memang ada kejanggalan-kejanggalan yang kami temukan dalam produk-produk yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi, termasuk dari sprindiknya. Sementara itu, setelah menyampaikan pembelaan di ruang persidangan, sidang lanjutan akan kembali digelar pada pekan depan dengan agenda mendengarkan penyampaian dari Kejati Jambi selaku tergugat pada perkara ini. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Kasus tindak pidana korupsi pengesahan RAPBD Jambi dengan terdakwa Juber, Poprianto, Ismet Kahar, dan Tartiniah kembali dipersidangkan. Pada sidang lanjutan ini, para terdakwa menyampaikan pembelaan setelah dituntut 4 tahun kurungan penjara. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017-2018 kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi. Pada sidang lanjutan ini, beragendakan pembacaan pembelaan oleh para terdakwa M. Juber, Poprianto, Ismet Kahar, dan Tartiniah kepada Majelis Hakim dan Jaksa KPK di ruang persidangan. Mereka meminta permohonan kepada Majelis Hakim untuk dapat meringankan tuntutan setelah dituntut Jaksa Penuntut Umum KPK selama 4 tahun kurungan penjara. Jaksa Penuntut Umum KPK Irman Syah mengatakan, dari seluruh pembelaan itu, KPK tetap mempertahankan tuntutan kepada seluruh terdakwa dengan tuntutan 4 tahun penjara. Hal ini dikarenakan para terdakwa telah merugikan negara, bahkan para terdakwa mengakui kesalahannya pada kasus pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017-2018. Ya, intinya tadi penasihat hukum dan para terdakwa mengajukan pembelaan, dan kami penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, intinya kami tetap pada surat tuntutan kami yang sebelumnya telah kami bacakan seperti itu. Setelah menyampaikan pembelaan, para terdakwa kembali menjalani masa tahanan di Lapas Jambi. Sidang akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pembacaan putusan atau vonis yang disampaikan oleh Majelis Hakim. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, seorang jurnalis di Kota Jambi melaporkan aksi premanisme debt collector ke Polresta Jambi. Jurnalis tersebut mengaku terintimidasi dengan ulah debt collector yang merampas motornya di jalanan. Seorang jurnalis Merdeka.com, Hidayat, Selasa sore kemarin mendatangi SPKT Polresta Jambi. Dayat yang didampingi rekan seperjuangannya untuk membuat laporan atas tindakan yang dilakukan 5 oknum debt collector. Para debt collector tersebut merampas motor milik Hidayat usai belanja di pasar. Dayat mengaku para debt collector menggunakan berbagai cara mengintimidasi dan memperdayanya sehingga akhirnya menyerahkan motornya. Padahal Dayat sama sekali tidak mengetahui BPKB motornya digadaikan seseorang. Di daerah kawasan SMA 11 itu saya dipaksa sama orang, didatangi oleh rame-rame. Sudah didatangi oleh rame-rame itu 5 orang, total 5 orang. Nah itu saya jadi cemas, grogi, cemas, takut, dikepung waktu itu. Iya, dikepung posisinya. Tertekan enggak? Ya jadi tertekan karena posisi rame itu kan. Ya kita dewean gitu. Ya sudah benar, sudah kita terima. Nanti kita lakukan proses penyelidikan terkait pasarnya, apa kita analisa dulu ya.
pengaturan itu boleh dirampas atau gimana itu pakai pihak ketiga? Belum, saya belum tahu cerita sebenarnya dari korban. Nanti kita periksa dulu korban, kita tanya klarifikasi. Saat ini kasusnya masih dalam pemeriksaan oleh polisi. Polisi telah meminta keterangan dari Hidayat agar kasusnya segera diproses. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Subdit 4 Tipiter di Treskrim Suspolda Jambi memburu pemilik kayu ilegal yang ditangkap di kawasan Sungai Gelam. Polisi sudah mengantongi nama pemilik kayu ilegal. Polisi terus menggali keterangan dari 2 orang tersangka kasus 7 kubik kayu ilegal yang diamankan dari kawasan Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Polisi masih mengumpulkan bukti untuk memburu pemilik kayu. Dari perambahan hutan secara ilegal tersebut, selain tersangka, sejumlah saksi juga diperiksa. Dari pemeriksaan sejumlah saksi dan tersangka, polisi telah memiliki identitas pelaku dan saat ini masih dalam pengejaran. Jadi dari BAP ini sudah ada muncul satu nama si pemilik kayu atau pemodal, ini sedang dalam penyelidikan kami. Kalau keterangan dari supir ini untuk dibawa ke Somel. Untuk pasalnya ini kita kenakan pasal 83 ya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang pencegahan pemberantasan perusakan hutan. Ini ancamannya 5 tahun penjara. Sebelumnya, 1 unit truk tanpa nomor polisi diamankan tim Subdit 4 Tipiter di Treskrim Suspolda Jambi Juni lalu. Truk tersebut kedapatan mengangkut 7 kubik kayu rimba olahan tanpa dilengkapi dokumen. Kayu dibawa dari kawasan Bayung Lencir menuju salah satu tempat penggergajian kayu atau sawmill di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Sopir dan kenek atas nama Susilo dan Irfan ditetapkan sebagai tersangka. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, aktivitas penumpang di sejumlah pelabuhan di Kota Kuala Tunggal pasca Hari Raya Idul Adha masih terlihat ramai. Hal ini terjadi sejak 4 hari berakhirnya Lebaran Idul Adha. Sudah menjadi rutinitas bagi masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat maupun masyarakat luar daerah untuk pulang kampung pada saat momen Lebaran. Hal ini terlihat pasca Lebaran, aktivitas penumpang di sejumlah pelabuhan meningkat, seperti di Pelabuhan LLASDP, para penumpang silih berganti menunggu jadwal keberangkatan. Pasca Lebaran, aktivitas penumpang meningkat dibandingkan hari biasa, peningkatan mencapai 50%. Seorang pengelola agen angkutan air speedboat Amiruddin mengatakan, setelah Lebaran aktivitas penumpang di Pelabuhan LLASDP masih cukup ramai. Pasalnya, sebagian masyarakat kembali ke kampung halaman setelah libur Lebaran. Selain itu, karena saat ini libur sekolah masih berlangsung, juga dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk liburan bersama keluarga. Ramai, semua speed yang dari Pulau Kijang itu mayoritas penuh semua. Jadi kita turunkan itu ngawasi bahwa turun naik itu takutnya penumpang barang-barangnya kan hilang kan gitu. Koordinator Pelabuhan Sungai LLASDP Mika Armalina mengatakan sudah menjadi hal biasa jika setiap pasca Lebaran lonjakan penumpang yang datang maupun pergi melalui rute Pelabuhan LLASDP cukup meningkat jika dibandingkan hari biasa. Dilihat dari aktivitas di Pelabuhan Masdam, khususnya menyambut dalam Pasca Idul Adha ini, pada hari pertama Idul Adha tuh sepi, tidak ada aktivitas. Setelah Lebaran Idul Adha juga sepi. Nah, kayaknya peningkatan nih 3 hari atau 2 hari setelah Lebaran. Untuk menjaga keselamatan dalam perjalanan, para agen pelayaran diimbau dapat melengkapi semua sarana pelayaran seperti pelampung life jacket agar selalu tersedia di kapal. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Anda berada dalam segmen menuju pemilu 2024. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengingatkan pihak penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, untuk menjunjung tinggi netralitas dan integritas, sehingga pemilu serentak 14 Februari 2024 lebih berkualitas. Sekitar 7 bulan lagi, Indonesia akan menggelar pesta demokrasi pemilu serentak 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota.
Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, pemilu serentak akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Februari 2024. Tidak hanya masyarakat, namun pihak penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu, memiliki peranan besar dalam mensukseskan pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Sekda Provinsi Jambi Sudirman meminta agar KPU memahami tugas pokok dan fungsi sebagai bagian dari penyelenggara pemilu. Selain itu juga harus menjunjung tinggi netralitas dan integritas sehingga mampu mewujudkan pemilu serentak yang lebih berkualitas. Apalagi sejumlah permasalahan yang kerap terjadi, diantaranya pengalihan suara calon legislatif dan permasalahan pemilih yang masuk ke dalam DPT namun belum memiliki KTP elektronik. Ya, ini harus dikawal. Jangan sampai ini mohon maaf, ini muncul lagi biangnya masalahnya dari KPU. Jangan seperti itu lagi. Karena ketika teman-teman kita yang suaranya sangat sedikit sudah tidak peduli lagi, sudah tidak masuk lagi gitu. Oleh karena itu saya butuh integritasnya, butuh kejujurannya dari penyelenggara pemilu. Sekda berharap pada pemilu serentak 2024 tidak ada lagi permasalahan keberpihakan anggota KPU atau Bawaslu terhadap peserta pemilu, karena hal itu dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pihak penyelenggara demi terciptanya pemilu yang damai dan terpilih pemimpin yang mampu mensejahterakan masyarakat. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris pimpin rapat pemantapan persiapan Rakornas Abdesi tahun 2023. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial. Tetaplah bersama kami. Saudara menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Memastikan persiapan penyelenggaraan Rakornas Abdesi di Provinsi Jambi berjalan dengan optimal, Gubernur Jambi Al-Haris kembali memimpin rapat pemantapan persiapan Rakornas Abdesi bersama seluruh pihak terkait. Menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia pada 26 Juli 2023, Gubernur Al-Haris kembali memimpin rapat persiapan Rakornas Abdesi. Gubernur mengatakan rapat ini dilakukan untuk memantapkan kesiapan penyelenggaraan acara, mulai dari lokasi hingga sarana-prasarana pendukung. Memastikan kesiapan jelang penyelenggaraan acara dilakukan dalam upaya untuk menjamin Provinsi Jambi bisa menjadi tuan rumah yang baik bagi para tamu. Gubernur mengemukakan berdasarkan hasil rapat yang dilakukan, Rakernas Abdesi yang akan dihadiri lebih kurang 5.000 orang kepala desa dari seluruh Indonesia akan diselenggarakan di Balairung Universitas Jambi. Gubernur menekankan persiapan matang penyelenggaraan Rakornas Abdesi dilakukan agar pelaksanaan acara tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal, utamanya dalam mendorong terciptanya desa yang aman dan damai menjelang pemilu dan pilkada serentak. Upaya membangun pemilu dan pilkada damai ini sejalan dengan tema yang diusung pada penyelenggaraan Rakornas Abdesi tahun 2023, yakni Desa Kondusif menuju Pemilu Serentak tahun 2024. Untuk Rakernas Abdesi di Jambi yang insya Allah berlangsung tanggal 26 Juli 2023. Oleh karena ini melibatkan para kepala desa di Nusantara ini, maka Jambi sebagai tuan rumahnya perlu menyiapkan dengan baik semua persiapan-persiapan yang kita anggap penting. Karena tuan rumah itu pasti ingin sukses, ya, menyambut tamu dengan ramah, dengan baik. Nah, sambutannya juga kita anggap nanti senang bagi pendatang, tamu-tamu luar, dan acara Rakernasnya sukses, dan tentu ini juga berdampak kepada Jambi secara ekonomi, karena di saat yang sama tentu akan penuh hotel-hotel dan juga lokasi-lokasi makan dan sebagainya. Gubernur Al-Haris optimis melalui kerjasama yang baik antar seluruh pihak, penyelenggaraan Rakornas Abdesi akan berlangsung sukses dan dapat mendorong peningkatan potensi ekonomi daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi menyampaikan nota pengantaran perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah Provinsi Jambi tahun anggaran 2022. Gubernur Al-Haris secara resmi menyampaikan nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah provinsi tahun anggaran 2022 kepada DPRD Provinsi Jambi pada rapat paripurna. Gubernur mengatakan realisasi APBD tahun anggaran 2022 dari pendapatan yang dianggarkan sebesar 4,33 triliun terrealisasi 4,70 triliun atau sebesar 108,53%. Sementara itu, belanja yang dianggarkan sebesar 5,04 triliun terrealisasi 4,77 triliun atau sebesar 94,53%. Realisasi ini menghasilkan silpa sebesar 631,46 miliar. Kemudian untuk pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah yang dianggarkan sebesar 1,66 triliun, terrealisasi 1,87 triliun atau sebesar 112,11%. Selanjutnya, untuk belanja tidak terduga yang dianggarkan sebesar 28,88 miliar, terrealisasi 6,91 miliar atau sebesar 23,92%. Gubernur juga menyampaikan pada tahun anggaran 2022, pemerintah Provinsi Jambi telah menggelontorkan anggaran untuk program Dumisake sebesar 101,41 miliar dengan realisasi 90,06 miliar atau 88,80%. Gubernur menekankan laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan hingga realisasi anggaran dilakukan pemerintah dalam upaya membangun pelayanan publik yang optimal untuk mendorong percepatan pemajuan daerah. Ya, karena APBD setiap tahunnya harus ada laporan kepada Dewan, sisi atau jawabannya. Jadi oleh karena itu pada hari resmi kita telah memberi kepada Dewan laporan kita, tinggal lagi nanti Dewan melihat, membahas, nanti pada akhirnya Dewan akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah bisa untuk melanjutinya apa-apa yang selama ini mungkin bagi Dewan ini kurang pas pengelolaan keuangan kita, nanti inilah nanti sebagai bahan perbaikan di OPD yang bersangkutan nantinya. Gubernur Al-Haris berharap melalui nota pengantaran perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah Provinsi Jambi tahun anggaran 2022 akan mendapatkan saran dan masukan membangun dari anggota Dewan sebagai upaya meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan dan penggunaan anggaran pemerintah daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Terus berkomitmen mengendalikan inflasi daerah, Gubernur Jambi Al-Haris kembali mengikuti rakor pengendalian inflasi yang diselenggarakan Kemendagri melalui sambungan virtual. Pemerintah Provinsi Jambi kembali mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri melalui sambungan virtual. Gubernur Al-Haris mengatakan, dalam rakor inflasi pada minggu pertama bulan Juli atau pasca Idul Adha tahun 2023, harga komoditas bahan pangan di Provinsi Jambi dalam kondisi baik. Angka inflasi di Provinsi Jambi bahkan menjadi yang terendah se-Indonesia. Hal tersebut berdasarkan Indeks Harga Konsumen atau IHK gabungan antara Kota Jambi dan Kabupaten Bungo. Dengan besaran inflasi untuk bulan Juni hanya senilai 1,96%, angka inflasi itu sangat jauh dari rata-rata angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 4%. Fluktuasi negatif inflasi di Provinsi Jambi hanya disumbang oleh Kabupaten Batanghari yang dinilai masih cukup tinggi. Gubernur menekankan, pemerintah Provinsi Jambi akan terus menjaga tren positif angka inflasi di daerah dengan memastikan ketersediaan komoditas bahan pangan terjaga dengan baik. Gubernur meminta tim pengendali inflasi daerah dan Satgas Pangan terus serius memantau kondisi kebutuhan pangan masyarakat dengan membangun tata niaga komoditas bahan pangan yang optimal. Alhamdulillah dari rapat-rapat itu kelihatan bahwa Jambi cukup baik. Hanya satu daerah Batanghari yang masih ada sedikit tinggi ya. Tapi secara umum Jambi cukup aman.
Dan Jambi tadi dilihat bahwa Jambi terendah inflasi di Indonesia untuk minggu ini. Nah, insya Allah kita berharap trennya nanti cukup baik saya kira. Tinggal lagi kita tim pangan Satgas ini bekerja luar biasa. Di daerah yang kita anggap komoditinya memang ada masalah, ini yang kita intervensi betul. Ada 6 strategi yang dibangun pemerintah Provinsi Jambi untuk mengendalikan inflasi, mulai dari penguatan koordinasi, penguatan data, operasi pasar, gerakan pasar murah dan subsidi harga, penguatan pasokan pangan strategis, penguatan sosialisasi, serta melakukan studi tiru ke daerah lain. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Adi Rozal melepas kontingen Kabupaten Kerinci untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Jambi yang ke-23. Adi Rozal berharap para kontingen dapat memberikan yang terbaik dan menjunjung tinggi sportivitas serta menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Bupati Adi Rozal melepas kontingen Kabupaten Kerinci untuk berlaga di ajang Pekan Olahraga Provinsi Jambi ke-23 tahun 2023 yang diselenggarakan di Kota Jambi. Tim Kabupaten Kerinci yang diberangkatkan terdiri dari 347 orang atlet, 40 orang ofisial, dan 37 orang pelatih. Guna mengikuti 32 cabang olahraga yang dipertandingkan. Bupati Adi Rozal mengatakan para kontingen yang diutus untuk mengikuti Porprov Jambi merupakan putra-putri terbaik asli daerah Kabupaten Kerinci yang telah diseleksi sesuai dengan cabang olahraga yang diikuti. Ini kita melepas kontingen atlet Kabupaten Kerinci yang ikut berlaga dalam ajang Porprov Provinsi Jambi tahun 2023. Tadi sebagian ada yang sudah mengikuti pertandingan di Jambi dan hari ini kita lepas secara resmi. Nanti mereka baru dibuka secara resmi di Jambi tanggal 10 Juli di Jambi. Adi Rozal juga berpesan kepada para atlet untuk senantiasa menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh agar dapat memberikan penampilan maksimal, serta menjunjung tinggi sportivitas sehingga dapat mengharumkan nama Bumi Sakti Alam Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Pejabat Bupati bersama Ketua Tim PKK Sorolangun menyalurkan bantuan makanan tambahan bagi anak balita penderita stunting. Penyaluran bantuan dilakukan dari rumah ke rumah di wilayah Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sorolangun. Percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sorolangun menjadi komitmen semua pihak sesuai dengan target RPJMN yang sudah dicanangkan pemerintah pusat. Sebagai upaya menurunkan angka prevalensi stunting nasional hingga di bawah 14% di tahun 2024, penjabat Bupati Bahril Bakri didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sorolangun mendatangi langsung rumah warga dan anak balita yang telah ditetapkan sebagai balita stunting. Dengan kriteria ukuran kepala dan tinggi badan yang tidak ideal. Ada 3 lokasi balita penderita stunting yang dipantau langsung rombongan PJ Bupati Sorolangun, yakni di Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sorolangun. Penjabat Bupati Sorolangun Bahril Bakri mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kasus stunting, di antaranya menetapkan pola bapak asuh dan memberikan bantuan kepada balita yang terdampak stunting. Pihaknya juga melakukan penyaluran bantuan makanan bergizi dari rumah ke rumah dan bertatap langsung dengan warga guna mengetahui perkembangan balita setiap minggunya. Itu salah satu program prioritas kita. Bagaimana juga arahan dari nasional ya. Jadi ini kita memberikan langsung memberikan bantuan makanan tambahan door to door ya ke rumah bayi yang terkena stunting itu ya. Balita ya. Jadi tadi kita memberikan telur, roti sama telur, susu sama beras. Kegiatan dari rumah ke rumah pencegahan stunting pejabat Bupati Sorolangun didampingi Sekda Sorolangun Endang Abdul Nasir, staf ahli Bupati, Kadis Sosial Dinas Kesehatan, Camat Sorolangun dan Lurah Sukasari, serta petugas kesehatan dari Puskesmas Kecamatan Sorolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Jajaran pemerintah Kabupaten Sorolangun memfokuskan perbaikan dan konsumsi gizi seimbang guna mencegah dan menurunkan angka stunting. PJ Bupati Sorolangun memastikan akan memantau proses pemberian bantuan gizi dan makanan tambahan. Asupan makanan yang kurang bergizi akibat kemiskinan ekstrim yang tidak mampu memberikan asupan gizi terhadap perkembangan anak.
menjadi salah satu penyebab anak balita rentan dan rawan terdampak stunting. Asupan gizi yang dikonsumsi secara seimbang sangat penting untuk mencegah stunting. Penjabat Bupati Sorolangun Bahril Bakri mengatakan ia sudah memberi peringatan kepada semua kepala OPD yang menjadi bapak asuh maupun tim percepatan penurunan stunting atau TPPS Kabupaten Sorolangun untuk tidak memberikan anggapan target penurunan stunting hanya dijadikan kegiatan seremonial. Penjabat Bupati Sorolangun juga mengingatkan semua petugas kesehatan di tingkat kelurahan desa dan kecamatan untuk selalu memantau perkembangan gizi ibu hamil dan balita, sehingga tercapainya penurunan angka stunting untuk mewujudkan generasi Indonesia Emas tahun 2045. 4 unsur di sini ya di dalam makanan yang diberikan ini sudah sesuai standar gizi. Ada nasi putih, ada dadar telur, temwar namanya, telur dan tempe. Sementara itu, kasus stunting saat ini masih menjadi isu nasional dan harus menjadi perhatian semua pihak untuk pencegahan dan penanganannya. Berdasarkan data, hingga akhir Juni 2023, terdapat 740 penderita stunting dan menjadi fokus penurunan di Kabupaten Sorolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. PJ Bupati Muaro Jambi, Bahyuni Deliansyah membuka resmi Festival Panen Hasil Belajar Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Muaro Jambi. Melalui kegiatan ini dapat meningkatkan mutu pendidikan di Bumi Sailun Salimbai melalui guru penggerak. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan bagi generasi muda di Bumi Sailun Salimbai. Salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan memperbanyak guru penggerak di Muaro Jambi. Dengan guru penggerak diharapkan dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan siswa, serta memotivasi guru lain untuk menerapkan belajar yang berfokus pada siswa. Dalam mewujudkan guru penggerak, Pemkab Muaro Jambi bekerjasama dengan Balai Guru Penggerak Provinsi Jambi menggelar Festival Panen Hasil Belajar Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-7. Festival yang dibuka langsung oleh penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah diikuti 35 orang calon guru penggerak dari jenjang pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah luar biasa. Kemudian jenjang pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah berharap para guru yang telah mengikuti pendidikan program guru penggerak dapat membawa transformasi pendidikan ke arah yang lebih baik. Harapannya tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Kadis, ya kan, ke depan Muaro Jambi ini diberikan ruang yang sebesar-besarnya sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan untuk belajar merdeka. Inisiatif dari guru, inisiatif dari murid dibutuhkan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang lebih baik. Kepala Disdikbud Muaro Jambi Firdaus mengatakan, pihaknya terus berkomitmen dapat meningkatkan indeks kepuasan masyarakat di dunia pendidikan melalui program tambahan, seperti program mengaji yang telah dilaksanakan pada bulan Ramadan lalu. Kita sudah menjalani rangkaian kegiatan selama 6 bulan. Hari ini panen hasil belajar. Guru penggerak ini merupakan salah satu episode program kebijakan Merdeka Belajar, yaitu episode kelima, yaitu guru penggerak, dengan tujuan yaitu menghasilkan agen-agen perubahan dalam proses pembelajaran. Usai acara, penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah meninjau langsung stand para guru penggerak yang ada di Gedung Serbaguna Muaro Jambi. Festival ini berlangsung selama 2 hari, dimulai dari tanggal 5 sampai 6 Juli 2023. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. PJ Bupati Kabupaten Tebo Aspan mengapresiasi kegiatan kelompok wanita tani atau KWT Kecamatan Rimbo Ulu yang memanfaatkan pekarangan rumah menjadi lahan produktif untuk memenuhi kebutuhan pangan guna membantu pemerintah menekan angka inflasi. Di sela-sela kegiatan prakarsa atau pejabat bermalam di desa, PJ Bupati Kabupaten Tebo Aspan bersama Ketua TPPKK Kabupaten Tebo dan beberapa OPD juga mengunjungi 12 kelompok wanita tani di Desa Sumbersari dan Mekarsari, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati melihat 12 kelompok wanita tani dari 2 desa di Kecamatan Rimbo Ulu telah memanfaatkan lahan pangan dengan baik. Bahkan PJ Bupati juga mengapresiasi para kelompok wanita tani di 2 desa tersebut berhasil mengolah lahan pekarangan rumah untuk ditanam berbagai macam sayuran. Pada kunjungan ini, PJ Bupati Tebo Aspan bersama Ketua TPPKK Kabupaten Tebo juga memberi sejumlah bibit sayur dan juga bantuan lainnya kepada para kelompok wanita tani Kecamatan Rimbo Ulu. PJ Bupati Tebo mengatakan, pemerintah kabupaten akan terus mendukung kegiatan seperti yang dilakukan para kelompok wanita tani di Kecamatan Rimbo Ulu ini. Pantauan kita, yang pertama kita memberikan apresiasi kepada para ibu-ibu KWT yang sudah dapat memanfaatkan lahan-lahan tidur, pekarangan-pekarangan sesuai dengan anjuran pemerintah untuk menangani atau membantu penanganan inflasi. PJ Bupati Tebo Aspan juga mengajak masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah dan juga lahan tidur untuk ditanam jenis sayur mayur guna memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga bisa turut menekan angka inflasi. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Kanwil Kemenak Provinsi Jambi konfirmasi adanya penambahan jemaah haji yang meninggal dunia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saudara, Anda menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Liputan Haji 2023. Pelaksanaan musim haji 1444 Hijriah. Kanwil Kemenak Provinsi Jambi kembali mengkonfirmasi adanya penambahan jemaah haji asal Provinsi Jambi yang dinyatakan meninggal dunia menjadi 6 orang. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi kembali mengkonfirmasi adanya penambahan jemaah haji asal Provinsi Jambi yang dinyatakan meninggal dunia di Mekah menjadi 6 orang. Ketua Tim Humas Kanwil Kemenak Provinsi Jambi Paspihani menjelaskan, tambahan terbaru jemaah haji yang meninggal dunia pada penyelenggaraan musim haji 1444 Hijriah, yakni atas nama Hari Sugiharjo berusia 64 tahun dari kelompok terbang 18 asal kota Jambi. Sebelumnya, jemaah atas nama Tego Waluyo dari kloter 20 asal Sarolangun sudah terlebih dahulu dinyatakan meninggal dunia setelah pelaksanaan Armusna. Sedangkan saat puncak ibadah haji, ada 3 orang jemaah yang dinyatakan meninggal dunia, yakni atas nama Rustam dari kloter 17 asal Tanjung Jabung Barat, kemudian Syaripudin dari kloter 21 asal Kerinci, serta Erlinda Rusli Nur Mansur dari kloter 20 asal Merangin. Sementara 1 jemaah lainnya dinyatakan meninggal dunia sebelum puncak ibadah haji, yakni atas nama Umi Kalsum dari kloter 22 asal Tebo. Paspihani juga menyampaikan berdasarkan informasi yang diterima dari pihak Mekah, jemaah haji Provinsi Jambi yang meninggal dunia memiliki riwayat penyakit yang berbeda-beda, utamanya karena penyakit penyerta. Jamaah yang dinyatakan wafat tersebut ada 2 jamaah yang mereka sudah melaksanakan wukuf. Ini informasi yang kami dapatkan itu mereka wafat setelah melaksanakan wukuf. Sementara itu, pemulangan barang bawaan seluruh jemaah haji Provinsi Jambi yang dinyatakan meninggal dunia pada penyelenggaraan musim haji tahun 2023 seluruhnya akan dilakukan berbarengan dengan kepulangan jemaah dari kloter masing-masing. Rendi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Jemaah Haji Muaro Jambi yang tergabung dalam kloter 23 telah menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Terakhir, jemaah haji menunaikan ibadah sa'i dan tahalul sani sebagai penutup ibadah haji. Usai melaksanakan tawaf ifadah, para jemaah haji yang tergabung dalam kloter 23 menunaikan rangkaian ibadah haji, yakni sya'i yang merupakan ibadah penutup ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Sya'i dilakukan dengan berjalan kaki bolak-balik sebanyak 7 kali dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah dan sebaliknya.
Untuk jarak tempuh antar kedua bukit itu sekitar 400 meter. Dari informasi yang disampaikan Kakan Kemenak Muaro Jambi, dengan selesainya pelaksanaan tawaf ibadah, syai dan tahalusani, maka seluruh jamaah haji telah menerima gelar haji dan hajah. Meski telah menunaikan semua rangkaian ibadah haji, namun para jamaah haji kembali diingatkan untuk menjaga kesehatan dan kekompakan hingga tiba di kampung halaman. Dari video yang dikirimkan oleh petugas haji, terlihat para jemaah sangat bersemangat dalam menunaikan ibadah syai yang diiringi dengan doa. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Turunkan stunting, pemerintah Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan bedah 10 rumah warga miskin. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen Lintas Andalas. Tetaplah di Jambi hari ini. Anda menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, kita awali dengan Sumatera Selatan, di mana 10 rumah warga miskin masuk dalam program bedah rumah layak huni. Bedah rumah itu sebagai upaya menurunkan angka stunting di Kota Lubuk Linggau. Angka stunting di wilayah Kota Lubuk Linggau masih 12%. Untuk menurunkan angka prevalensi stunting yang dinilai masih tinggi itu, sejumlah instansi turut melakukan upaya penurunan angka stunting, diantaranya dengan melakukan bedah rumah. Bedah rumah dilakukan karena kondisi rumah yang tidak layak dapat memunculkan penderita stunting. Untuk tahun 2023, bedah rumah dilakukan terhadap 10 rumah warga miskin di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Lubuk Linggau Selatan dan Lubuk Linggau Timur. Di bedah rumah tahun ini baru dilaksanakan 10 unit. Itu juga di kebanyakan di daerah yang stunting, jadi selatan dan timur. Jadi kami mensinergikan antara program pusat dengan program daerah. Oh, jadi kaitannya bedah rumah dengan stunting kayak stunting, karena jadi kami lihat yang stunting, berisiko stunting dan PKE. PKE itu pengendalian kemiskinan ekstrim. Jadi fokus pada 3 itu. Tapi di luar itu nanti ada dari Basnas dan juga Bank Sumsel CSR. Di samping kita juga berpeluang untuk mendapatkan bantuan, bantuan melalui Dirjen Perumahan PUPR sejumlah 500 rumah. Untuk memaksimalkan program bedah rumah dalam upaya penanganan stunting ini, Pemkot Lubuk Linggau telah mengajukan bantuan kepada Kementerian Perumahan Rakyat sebanyak 500 unit rumah pada tahun 2024 mendatang. Dari Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, informasi Lintas Andalas tersebut menjadi penutup perjumpaan kita dalam Jambi hari ini. Saya Habib Wijaya. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.